Kalau lagi hujan, duduk di sini merupakan istirahat secara mental. Ketika hujan pasti jendela ini akan terbuka luas dan kita tuh semua ngelihat ke arah luar. Lucunya adalah anak kita bisa bengong ngelihat hujan. Mungkin kita semua tuh suka sama hujan ya. Rumah ini benar-benar mencerminkan apa yang saya pengen rumah itu dari kecil walaupun dulu belum jadi arsitek. Pada saat preparation itu kebetulan juga bersama dengan preparation pernikahan. Kita sedikit membagi tugas, saya melakukan preparation pernikahan dan Kevin mempersiapkan rumah ini. Ternyata pada saat pembangunan rumah ini tuh banyak banget challenge-nya dan itu benar-benar Kevin gak pernah ngobrol ke saya gitu loh. Dia benar-benar bisa mutusin sendiri karena dia gak mau ngeganggu karena aku juga lagi preparation untuk hal lain gitu. Dan akhirnya rumah ini jadi dan senyaman ini. Aspek desain dasar dari rumah ini, living quality-nya nomor 1. Kita suka banget sama desain-desain tropis. Saya sendiri adalah prinsipal arsitek dari Kevin Studio. Desain kita tuh, kita nggak tahu nih batasan kita mau sampai mana, idealis kita yang mau kita tuangkan yang mana. Karena somehow kita pengen juga rumah ini jadi showcase untuk orang-orang. Akankah semua orang suka? Tapi itu menjadi masalah yang akhirnya kayak kita mikir, kayaknya kita bikin rumah itu intinya nyaman dulu deh. Dari awal desain pengen punya journey-nya sendiri. Taman depan dia ada buffer tanaman pohon yang cukup besar. Jadi kalau kita masuk di entrance utama, naikin tangga yang dikelilingin sama pohon sampai di depan pintu utama kita. Kita tuh pengen orang-orang yang masuk rumah ini tuh emang pilihan kita, orang-orang yang dekat sama kita. Dari situ baru dia bisa ngeliat apa sih isi rumah ini. Pas kita belok ke kiri, ada living room, ada dining room, ada kitchen pantry. Yang itu tiap orang yang udah masuk ke rumah ini boleh akses itu dengan sepuasnya. Di rumah ini kita bisa ngerasain lantai 2 tapi berasa di lantai 1. Special feature kita ada di area lantai 2 ini sebetulnya, dimana kita punya diorama taman yang pribadi. Kita bisa lihat hijau dimanapun kita berdiri, luar dan dalam kita bisa interaksi secara langsung. Kita pengen orang-orang di sini nggak terbatas. Kalau mereka udah masuk di area ini, mau dimanapun mereka bisa ngobrol sama kita, gitu sih. Memang dari awal saya udah request pengennya rumahnya terang ya, banyak terlihat kehijauan. Terus pengennya living roomnya cukup luas, kamar juga pengennya memang untuk tidur aja. Kalau kita belok ke kanan, itu ada kamar master kita. Ini karena behavior kita sih. Pulang ke rumah, saya tuh kebiasaan untuk mandi dulu, baru ke area living room, dining room, dan lain-lainnya. Kalau udah ngelewatin living dining kitchen, di belakangnya itu kita punya studio. Kita bikin dia menjadi masa sendiri di luar. Kita pengen ngebedain waktu kerja kita sama waktu keluarga kita. Lantai bawah itu ruang hobi saya sendiri. Sepeda, ada hobi-hobi tenis meja dan lain-lain. Terus kalau kita naik, kita ada powder room juga. Powder roomnya itu emang menjadi showcase kita ngomongnya. Itu yang mungkin istri saya juga cerita, Kevin tuh idealisnya harus nggak ada atapnya, harus liatin hujan. Mungkin ada beberapa yang tertahan, cuman kita tetap bisa mewujudkan si powder room ini dengan indah sih menurut saya. Rumah ini udah cukup sampai kita tua nanti. Kevin udah mempersiapkannya sejak dini. Tinggal isinya nanti disesuaikan sama anaknya. Bertumbuh sesuai dengan bertumbuhnya anak. Rumah ini pas jadi rasanya apa? Rasanya ada ketidakpuasannya, puasnya juga ada. Rumah ini pun nggak berhenti untuk tumbuh sih. Betonnya udah mulai ada lumutnya, kayunya udah mulai makin coklat. Mungkin at the end studio kita yang di ujung sana bakal jadi tempat anak-anak playroom mereka. Itu tuh terbentuk karena kebutuhan dari setiap orang tinggal di dalamnya. Makin lama rumah ini tuh makin jadi identitas kita sih.